97,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini di edisi Sabtu 3 Mei 2025 di Ragam Budaya Ruhuy Barakatan. Apa kabar dan sanak perempat seberataan? Kemudian dalam keadaan sehat lah. Di malam hari ini bahagia selalu bersama keluarga, apalagi di suasana malam minggu, malam panjang. Nah, panjang kah? Mungkin tergantung kita. Padahal sama waktunya 24 jam lah. Baik, malam hari ini Ulun Rinda bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Ahmad Rizkon Nurullah, Ketua Komunitas Akademisi Fikih Ekonomi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Mungkin lebih dekat ke mic-nya. Ya, kada tapi tadang harus suara pian. Suaranya bagus, jangan disimpan-simpan. Baik aja lah kabarnya lah. Alhamdulillah baik aja. Ya, alhamdulillah. Terus ada lagi satu, Muhammad Fatih, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak senyum pian nih sumringah. Murah senyum sih ini. Aduh, malam hari ini kita berbicara tentang mengemis dalam pandangan Islam dan prakteknya di masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang mengemis ini sepertinya sebuah satu keadaan sosial yang fenomenanya ini kita lihat ini sudah banyak lah, ada di mana-mana, ada di lampu merah. Nah, kalau kita lihat habis itu ada di pasar-pasar, di masjid, atau bahkan ada yang datang ke rumah-rumah gitu loh. Nah, ini sebenarnya membuat kita sebagai masyarakat Banjarmasin sendiri itu agak-agak risih gitu ya. Nah, ini apakah dalam Islam sendiri diperbolehkan, dilarang atau bagaimana? Dan kadang-kadang kita juga masyarakat itu susah untuk bersikap antara kasihan, antara apalah ngarannya takutan kayak ditipu, dibunguli gitulah. Nah, jadi serba salah ini kita akan bicarakan malam hari ini di Ragam Budaya Ruhuy Barakatan. Nanti silakan untuk Anda dan sana perempat yang mungkin ingin bergabung bersama kita di 051132522602 atau juga di 08953405095539. Oke, kita mulai saja perbincangan kita malam hari ini tentang mengemis dalam pandangan Islam dan prakteknya di masyarakat. Nah, penglihatan Pian Jan ini kayak apa nih? Dimulai dari Rizkon mungkin lah? Mulai dari Mas Fatih. Oh, Fatih dulu. Oke, baiklah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pada pertemuan kali ini di RRW Pro 4 Banjarmasin akan sedikit mengupas atau membahas lah istilahnya bagaimana pandangan Islam terhadap mengemis dan prakteknya di masyarakat kita kan, di masyarakat Kalimantan Selatan secara umum dan Banjarmasin secara khusus lah. Artinya kenapa ini menjadi topik bahasan? Menurut kami ini sangatlah penting diangkat karena mungkin kita sudah bisa lihat dimanapun terkadang banyak orang yang minta-minta mengemis dan bahkan kita lihat dalam keadaan siap untuk bekerja sebenarnya. Sehat pindahnya orang-orangnya. Sehat Bu. Jadi menurut kami hal seperti ini ya seharusnya ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa menertibkan lah. Lalu dalam Islam sebenarnya hal yang seperti ini meminta-minta yang apalagi kan dia masih keadaan sehat walafiat di dalam Islam itu sangat tidak dianjurkan. Malah sebenarnya banyak beberapa hadis dalil Al-Quran pun juga menyebutkan bahwasanya dalam hal minta-meminta itu kurang dianjurkan. Contoh salah satu bunyi hadis yaitu al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla, artinya tangan di atas ini lebih baik daripada tangan di bawah ya kan. Mungkin bisa kita pahami secara bahasa aja, tangan di atas ini artinya orang yang memberi kan. Nah, artinya lebih baik dari orang yang meminta. Nah, hal ini mungkin secara bahasa sudah bisa kita pahami nih sederhananya. Artinya misalkan kita sanggup-sanggup aja
artinya masih ada daya upaya kesehatan yang ibaratnya mumpuni untuk bekerja, sebaiknya bekerja gitu. Apalagi kita bisa dapati biasanya kadang hanya di jalanan di lampu merah, kadang di kita nih kan masyarakat Banjar nih ketujuh beziarah. Nah, itu nggih. sudah awam mana nih kita lihat lah. Kadang hanya di tempatnya saja, sudah di perjalanan menuju pun sudah kadang kita Sudah lihat. dihadangnya. Nah, ini kayaknya menurut lo ini sangat prihatin. Kan? Lalu pandangan Islam tuh banyak lah memandang hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya sudah banyak teguran-teguran juga dari hadis-hadis dan dalih-dalih Al-Quran. Mungkin mengenai dalih-dalih ini nih ketua komunitas kita ini akan menyampaikan ya kan beberapa dalih yang cocok ini kira-kira. Iya, inggih bujur benar. Ya, berbicara mengenai dengan pengemis ini ya tentunya Lembut benar suara piannya lah. Diparaki lagi. Ulun berusaha soft spoken, Bu. Suara bagusnya jadi simpan-simpan. Iya. Nah ya, jika tadi ada hadis yang berbunyi bahwasanya tangan yang di atas lebih kiri tangan di bawah. Nah maka di sini ada Bu, ada dalam surah At-Taubah itu ayat 105 yang berbunyi wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang artinya itu adalah bekerjalah kamu maka yang kamu lakukan itu adalah sungguhnya dipantau oleh Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya Tuhan itu sangat menghargai daripada kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh hambanya. Maksud daripada kualitas di sini apa? Yakni usaha yang benar-benar dilakukan oleh seorang hambanya itu untuk mendapatkan sebuah rezekinya. Nah, begitu. Itu artinya jangan pengoler. Ya, artinya jangan pengoler gitu. Nah, sekali selagi fisik kita lengkap, badan kita sehat, dan bekerjalah. Gitu. Iya, coba kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang masih kada bisi tangan, kada bisi batis saja, mereka masih punya usaha semangat lah, mencari duit. Kenapa kita nang sehat nih harus meminta-minta, mencari hal yang gampang gitulah. Nah, harusnya memang kada diperbolehkan, tapi faktanya kalau kita lihat lah, apalagi bahkan nang sehat tuh pura-pura cacat. Ya kalau kita lihat yang lah, nah pura-pura kada bertangan, padahal tangannya dilipat, jadi sembunyikannya. Nah apalagi juga kalau kita lihat ada nang ibu-ibu yang membawa anak, itu kan jadi mengeksploitasi anak gitulah. Nah ini bahkan menurut berita tuh ada nang dibarinya obat tidur untuk anak supaya kada menangis gitulah, dibawa minta-minta supaya kita ini maras gitu. Nah banyak lagi hal-hal yang pura-pura buta, ada juga pura-pura apa namanya naik pakai apa namanya kursi roda, ternyata mah kuyuhan ini berdiri seorang. Aku pernah itu melihat gitu. Akhirnya ini seorang yang menyuruh nih apa namanya kursi rodanya. Ini agak lucu. Oh itu orangnya semalam tuh ada di simpangan. Kenapa sekarang? Ternyata dia bisa berdiri gitu, bisa menjorong kursi rodanya. Jadi sesuatu yang kayak apalah kalau kita lihatnya miris sebenarnya lah. Miris. Apalagi Bu Ulun pernah itu membaca di beberapa jurnal atau tulisan-tulisan skripsi mahasiswa yang di luar Kalimantan gitu kan Bu. Jadi kata mereka itu dalam tulisannya itu terkadang hal-hal meminta ini di masa sekarang itu sudah dianggap seperti profesi betul. Jadi seolah-olah hal seperti ini kan secara moral kurang baik kan ya Bu. Cuma karena di masyarakat mungkin beberapa kelompok sosial yang menganggap ini semacam penghasilan lah artinya, lalu seiring berjalannya waktu ya tadi sampai dianggap profesi. Padahal kan sebenarnya kita pun dalam ajaran Islam itu diajarkan berusaha. Sedangkan Nabi pun dulu sidin mengajarkan berdagang. Nah itu karena setahu ulun kalau kita nih terutama yang agamanya Islam ya kan, kalau di hadis itu disebutkan bahwasanya seorang mukmin yang kuat itu artinya dalam berusaha, dalam berupaya kuatnya kan lebih dicintai, lebih disayangi di sisi Allah Bu dibanding dengan mukmin yang istilahnya seadanya. Kita mungkin yakin dengan takdir, kayaknya ketetapannya kayak ini. Cuma kan kalau kita ikhtiarnya kurang, salah juga Bu. Nah gitu. Jadi memang harus berusaha.
Nah, ini menurut Bu Hanpian nih lah, kalau kita melihat hal yang demikian ini di faktanya di lapangan lah, bahkan itu ada di jalanan aja, sampai ke rumah-rumah, ada yang di pasar, di pokoknya dengan segala macam lah, dengan eksploitasi. Bahkan menurut berita, ini ada yang menjadi satu seperti sindikat nih lah. Nah itu mengerikan lagi ya kalau lah, ya, yang dikoordinir nih. Oh gitu bahaya, ibaratnya sudah terstruktur lah bola, artinya Ikem tempatnya di sini, Kira dijemput, berarti karena diambil gitu lah. Diambil karena hasilnya kita kumpulkan, misalnya tuh bahaya benar, bujur bahaya benar. Sebenarnya kalau di dalam Islam tuh kita banyak sikap yang harus kita hadapi, ibaratnya terhadap orang-orang yang seperti itu kan, apalagi ibaratnya terhadap fakir miskin. Sebenarnya kita sudah dalam Islam tuh sudah diajarkan emang kita harus ada visi belas kasihan kan, apalagi dalam ilmu zakat pun kita jikalau ada uang berlebih yang ibaratnya sudah sampai haul kan diberikan ke 8 asnaf ya kan Bu. Cuma kadang karena entah kayak apalah bahasanya tuh, hal yang seperti ini nih kayaknya sudah sulit benar. Mungkin dari pemerintahan kayaknya harus ada mengatur kebijakan yang emang menertibkan dan ibaratnya bagi pemerintahan yang emang hari ini memiliki kewenangan dalam menampung zakat untuk membagikannya, kayaknya harus ada pembagian sekaligus edukasi lah terhadap mereka yang mungkin mudah-mudahan dari dana zakat yang dibagikan tadi itu tepat bisa tepat sasaran dan berkelanjutan Bu. Nah itu kalau sebenarnya badan amil zakat sendiri kan sudah ada lah, kalau kita lihat itu sudah ada. Cuman mungkin lebih kepada sosialisasinya kepada masyarakat kita, tapi kalau budaya kita orang Banjar ini kan ada purunan. Bari harus tasarah juga, kita membari tasarah itu urusannya nang meminta-minta tadi lawan Allah Ta'ala ya. Nah kayak apa kita bisa merubah inilah, kira-kira merubah sikap budaya kita ini lah yang ada pemurunan tadi, supaya sebenarnya kita bisa mengalihkan ke badan ambil zakat misalnya yang akan lebih tersaruh. Itu kan kadang-kadang kita langsung aja budaya itu kayak apa lah. Menurut Pian nih mengenai dengan budaya Banjar ini ya, kalau bisi sifat yang kada penurunan ya. Nah sebujurnya tuh ada satu hal yang ulun pelajari daripada masyarakat itu, bahwasanya ketika kita tuh melihat seseorang itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan fisika lengkap, tapi ia minta-minta, nah maka tuh cukup dicueki saja, cuek saja, jangan diherani. Terkecuali ya memang sangat kita melihat orang yang meminta-minta itu sangat membutuhkan Bu, apalagi sampai dia ada kekurangan fisik. Nah akan tetapi itu juga tidak mengharuskan kita juga untuk memberi. Nah namun justru yang di sini ulun lebih respectnya itu adalah kepada orang-orang yang walaupun fisiknya tadi tidak lengkap, namun dia tetap berusaha untuk berjualan, walaupun berjualannya itu di lampu merah itu Bu. Iya, nah, ada juga kita lihat itulah. Jadi kalau ulun boleh beri saran ya lebih baik diberikan kepada orang-orang yang memang berusaha seperti itu aja, daripada kita memberi kepada orang minta-minta. Ada tahu, ada jelas lah. Iya, ini. Bahkan yang minta-minta ini yang itu tadi banyak pada kita duitnya sekali. Ada yang kita tukar mobil, tukar rumah lah itu lah. Adalah kita lihat itu beritanya lah. Nah, kayak apa pulangnya kayak itu, Masya Allah. Sedih juga kita lah melihat faktanya. Bahkan ada yang para pengemis ini duitnya nih nang sing banyakan beri banyak sana kemari, sekali pas kena razia dilihat, oh ternyata banyak banget gumpalan duit ini. Banyak pada nang membari. Iya. Kalinya sugih daripada yang membari. Gitu. Nah, itulah karena itu tadi karena mungkin kebiasaan dari kita sendiri, masyarakat ini yang biasa memberi kepada mereka karena ketidakpurunan tadi lah, ada purun ya lah, kasihan ya lah, tanpa kita melihat sebenarnya latar belakangnya itu kayak apa. Nah, ini belum lagi kira pun hari raya tuh. Ya sudah ada dari mana-mana kan datang ya kalau lah. Nah. Kadang dari ormas-ormas datangan juga berjarian. Nah, ini kayak apa itu kan ada yang manusia gerobak tuh kan kalau mau lebaran kan ada di mana-mana, itu datangnya dari daerah mana-mana itu. Nah, ini sesuatu yang kayak apa yolah banyak benar kita lihat nih di masyarakat kita nih yang meminta-minta dengan cara-cara yang
masing-masing lah. Apalagi mulai ulun semenjak bahasanya kan kita di masa sekarang ini digitalisasi ya. Ya. Di sosial media pun yang Ada. meminta-minta seperti ini banyak. ada. Apalagi biasanya itu di salah satu sosial media lah, artinya live streaming dengan meminta-minta mengharap Iya. gift. Iya, Sebenarnya ada yang ini sudah joget lah. ini sebenarnya ini sama juga. Sama aja, cuma beda versinya. Iya. Itu. Jadi sampai menurut ini dampaknya ini kayaknya kalau di kita kan mungkin dulu masih di satu wilayah aja, Iya. Bu. Apalagi kalau sudah sampai ke sosial media ini dampaknya makin luas, Bu, Luar sebenarnya. biasa. Ini sebenarnya makin luas ini. Jadi hitungannya jadi tantangan lah sebenarnya gasan kita sabarataan lah. Iya. Menghadapi nang kayak ini kayak apa. Takutnya itu kalau pindah artinya ketergantungan. Ibaratnya profesi yang awalnya bahuma ditinggalkan. Lalu karena efeknya kan di masa depan kita kekurangan bahan pangan. Iya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini seharusnya ya bisa lah dipahami kan. Apalagi yang ada di sosial media itu sebenarnya Sekampungan lagi itu lah joget-joget. sekampungan bujur. Ada yang mau bola rumah ya, bikin rumah jalan macam-macam. Rusak banget sih kalau sudah sampai Iya. gitu. Cuman nih ada lagi yang memang kalau secara online-nya memang ada versi secara online-nya, versi ini ada dalam praktik yang untuk temukan Iya. itu seperti di YouTube, Bu. Iya. Ada kan ada tuh salah satu gamer yang itu sering melakukan streaming, Bu, iya. Nah, demi inya mengumpulkan duit gasan menggacha yang ada di gamenya itu ya tentunya dia meminta-minta kepada para viewersnya itu melalui apa? Melalui Saweria namanya. Nah, jadi misalkan ulun memberi kepada yang si streamer ini, ulun beri sebesar sekian, lalu ulun tolong praktekkan hal-hal seperti ini misalkan ya. Lalu kan duitnya sudah inya terima, lalu dia mempraktekkan apa yang ulun minta. Nah, tentunya kan itu membuat merendahkan diri sendiri gitu ya. Ya walaupun ya secara instan aja nyatu mendapatkan duitnya. Jadi banyak bentuknya lah, Ya, walaupun banyak di bentuknya. media sosial seperti itu. Ini seperti menjadi satu fenomena yang membuat kita risih ya Pak Yula. Nah ini apalagi kalau sudah ke media sosial, ini akan mungkin lebih berat lagi tantangannya bagi kita lah untuk memberantas praktek-praktek meminta-minta atau mengemis ini. Iya. Nah jadi kalau menurut Pian Sora nih, bubuan yang istilahnya orang-orang muda, kira-kira hal-hal seperti apa lah yang akan bisa dilakukan? Mungkin yang pertama ya Bu, mungkin dari pendapat ulun, salah satunya mungkin yang ibaratnya belum di-online-kan yang kita lihat di jalan, di lapangan atau di tempat-tempat yang sering kita kunjungi, itu mungkin kita kadang hanya sekadar ibaratnya memberi. Cuma istilahnya memberi pancingan lah. Artinya kadang sekadar memberi terus diterima. Cuma kita memberi alat yang istilahnya mengajarkan inya berusaha. Jadi kalau kita biasanya memberi dengan uang, nominal uang, kalau bisa untuk sekarang untuk yang ibaratnya fisiknya kuat, keadaannya sehat, ya kita berikan istilahnya pancing untuk mau mulai belajar berusaha. Artinya mungkin dengan kita beri modal, ibaratnya mungkin tisu yang ibaratnya kan banyak sekarang kan banyak juga dijual. Artinya biar dia belajar berusaha tadi itu. Namun kalau yang perkara yang mungkin ramai di sosial media, sebagusnya sebenarnya dari komunitas atau yang ibaratnya punya aplikasi itu membatasi. Artinya membatasi perilaku yang artinya kada baik berdampak. Ibaratnya kalau lo tahu Bu, sebenarnya di sosial media yang ramai itu banyak peraturan-peraturan mengenai live streaming itu Bu. Tapi dilanggar lah. Cuma mungkin beberapa ada yang melanggar. Seperti asap aja sebenarnya, ibaratnya asap kebakaran aja itu sudah ibaratnya bukan asap ganja ya. Itu sudah melanggar sebenarnya live streaming, dan banyak peraturannya sebenarnya live streaming itu. Apalagi istilahnya mungkin dari pihak aplikasinya tuh seharusnya bisa membatasi perilaku sosial itu Bu. Ibaratnya meskipun ada gift kan, cuma ibaratnya persyaratan dapat gift nih apa gitu. Nah biar kada semerta-merta meminta aja kayak gitu.
Iya. Baik, kita jeda dulu lah, Stumot. Setelah ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita yang cukup menarik pada kesempatan malam hari ini tentang mengemis dalam pandangan Islam dan prakteknya di masyarakat. Aruh Baharin merupakan budaya dan tradisi tua yang masih lestari dan menjadi ritual penting pada masyarakat suku Dayak Balangan. Baharin bermakna ungkapan syukur atau perolehan hasil panen. Baharin bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga di rumah atau dilakukan secara bersama-sama di balai adat. Secara tradisi, ritual Baharin ini dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 7 hari 7 malam penuh. Puncak acara digelar pada Sabtu malam selama 1 malam suntuk. Balai Tumarang menjadi ritual pembuka Aruh Baharin yang diisi dengan tarian tandik Balian, yaitu menari sambil diiringi mamang atau mantra berisi pujian dan doa pada dewa. Proses ritual di hari kedua dan hari ketujuh hampir sama dengan hari pertama. Hanya satu hal yang berbeda, mereka secara bergantian memberkati sesaji dalam ritual hiang lembang, mandi wata, dan menyembelih hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan ayam. Ritual Aruh Baharin ditutup dengan melarungkan sesaji menggunakan miniatur perahu naga ke Sungai Balangan. Hingga kini Aruh Baharin terus dilestarikan oleh warga Dayak Balangan yang mayoritas beragama Buddha. Selain masyarakat Dayak Balangan, Dayak Meratus juga menggelar ritual yang sama. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Candi Agung adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil yang berada di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Candi Agung ini merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa Kuripan dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi yang keberadaannya sejaman dengan kerajaan Majapahit. Candi Agung yang diperkirakan telah berusia 740 tahun. Adapun bahan material Candi Agung didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Suku Banjar adalah salah satu suku yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, dan sebagian Kalimantan Tengah, terutama kawasan dataran dan bagian hilir dari daerah aliran sungai wilayah tersebut. Suku diduga berintikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya yang membangun tanah air baru di kawasan Kalimantan sekitar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah bercampur dengan penduduk asli, yaitu suku Dayak dan imigran yang berdatangan, belakangan terbentuklah setidaknya 3 subsuku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
Ya, terima kasih dan Sanang Perompat Pian Berataan yang masih bersama kami malam hari ini di Ragam Budaya Ruhuy Barakatan. Kita masih bicara tentang mengemis dalam pandangan Islam dan prakteknya di masyarakat. Tadi kita sudah banyak ngobrol panjang lebar tentang faktanya inilah di masyarakat kita. Nah, kalau ada di antara Pian mungkin ingin ikut bergabung bertanya boleh silakan di 05132525602 atau juga di 08953405 09539. Masih bersama dua narasumber kita malam hari ini, ada Ahmad Rizkon Nurullah adalah Ketua Komunitas Akademisi Fikih Ekonomi. Kemudian ada juga Muhammad Fatih, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kita masih terus lanjutkan sambil menunggu Anda yang mungkin ingin bergabung malam hari ini. Anda berkisah Pian pengalamannya waktu ketemu para pengemis ini, boleh jual. Karena kita tunggu kabarnya di telepon kita ataupun juga melalui WhatsApp lah. Nah, tadi sebenarnya dalam Islam sendiri kita tuh dilarang untuk meminta-minta jar Pian juga tadi kan. Bahwa lebih baik kita tuh harus bekerja, berikhtiar untuk mencari rezeki lah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tapi karena memang faktanya itu masih banyak orang yang melakukan hal seperti ini. Padahal kalau ada salah juga lah, Rasulullah tuh pernah melarang orang-orang yang meminta-minta. Karena ujar sidin tuh nanti pada di hari kiamat itu akan datang dengan wajah tanpa daging. Bujur lah. Bujur itu. Nah, ngeri banget padahal lah. Digambarkan sudah Ibarat seperti itu. Digambarkan tuh tulang wara hitungannya. Tapi masih ada aja yang menggawi. Tapi itulah dunia lah mungkin lah. Nah, kalau menurut Pian ini dalam Islam sendiri tadi kan kada dibolehkan. Tapi apakah ada hal-hal yang memperbolehkan dengan pengecualian? Adalah. Ada, Bu. Seperti apa tuh misalnya? Contoh misal kayak tadi kan kita bahasanya kalau memperbolehkan secara langsung itu kayaknya kada, cuma mungkin berusaha. Artinya kita dalam Islam kan diajarkan belas kasihan kan, Bu. Artinya ketika ibaratnya kita melihat saudara kita yang hari ini terkena musibah, baik apapun itu, ya kita artinya jangan, kalau bisa yang dari karena musibah jangan sampai meminta, tapi kepekaan kita yang melihat keadaan tersebut, kita yang peka memberinya. Contoh misal salah satu saudara kita yang terkena istilahnya kebakaran habis lalu bujur, habis lalu sampai ke baju-baju habis lalu. Nah, artinya di sinilah ibaratnya ukhuwah Islamiyah kita tuh kayak apa artinya sebenarnya kan kepedulian kita sesama saudara seiman kita kayak apa gitu. Artinya ya sebagus-bagusnya sebenarnya emang kita tuh jangan sampai meminta, usaha dulu. Namun kalau ada musibah hal seperti itu, kita lah artinya yang tidak terkena musibah paham dengan saudara kita. Nah, memang seharusnya seperti itulah. Atau memang kepada orang yang jujur fakir benar gitulah. Nah, itu lagi-lagi kepekaan. Kalau kepekaan kayaknya boleh. Namun ibaratnya istilahnya kalau ibaratnya sudah cacat fisik lah, kesehatan kurang, seharusnya kalau kada sebatang kara kayaknya bisa aja. Kalau kan kayaknya tidak mungkin juga sekarang tuh bahasanya ibaratnya sebatang kara benar. Nah, kecuali istilahnya mungkin sudah sebatang kara, cacat fisik, kesehatan kurang. Ya bisa diwajari lah kalau hal seperti kayak itu. Namun kan yang disinggung di dalam Islam ini kan ibaratnya orangnya yang sehat walafiat, Bu. Nah, artinya orang sehat walafiat, usaha kawa, ibarat bagawian mendaftar bagawi kawa aja, cuma hanya mau minta-minta. Nah, hal yang inilah yang ibaratnya dalam Islam itu kada dianjurkan sampai dilarang lah istilahnya. Iya. Pian menambahkan. Iya, menambahkan sedikit daripada yang tadi disampaikan oleh Mas Fatih tadi. Apakah apa Mas kawan ya? Ini sebetulnya kan singkatan dari M4 itu Mas Fatih itu. Muhammad sebenarnya. Muhammad lain Mas. Sebenarnya. Tadi menambahkan juga dan juga menanggapi apakah ada pengecualian dalam Islam terhadap orang yang meminta-minta ini. Nah, tentu
Menurut ulun tentunya ada ya tadi ketika ada saudara kita tadi yang terkena musibah karena maka tuh pasti tuh sangat banyak orang antusias membantu untuk memberikan donasi. Nah lantas orang yang memberikan donasi itu apakah kita katakan dengan mengemis juga? Tentunya tidak gitu Bu, karena ya ini memang untuk kemanusiaan. Nah dalam hati jadi ada pengecualiannya kan, tapi itu dalam bentuk donasi yang memang diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, apalagi kan ketika dia terkena musibah. Nah seperti itu. Jadi ulun sepakat bahwasanya ada pengecualiannya. Iya. Kalau orang yang bisi hutang terpelalit gitu. Waduh. Itu kalau nggak ada salah ada itu pengecualian lah. Nggak salah yang memang bisi hutang banyak Bisi karena hutang, tahu. kalau bisa biasanya kalau di Islam tuh kalau salah kita dianjurkan untuk membantu kan. Artinya membantu artian membantu melunasi lah bahasanya ya kan, membantu saudara kita. Namun yang kadang tuh yang secara fakta di lapangan wah ini kadang kita membantu membayar hutang sakanya ini berhutang pulang wah. Nah ini Kali lubang tutup lubang. Orangnya yang mau tebakan lubang ya menggali dari sana berarti lah. ini yang kadang kita tuh Iya. timbul secara ibaratnya secara pribadi bah ini mau uyuh kita aja biasanya itu ya kadang yang kita prihatin lah kayak itu. Nah sudah dibantu kadang kada sadar Itu Kalau juga diri. yang asalnya kita prihatin turun timbul Muar. Nah ini karena kelakuannya juga lah ternyata memang dasar sifatnya seperti itu. Jadi memang itu kada ada kesadaran lagi lah dalam dirinya itulah bahwa memang dalam Islam kita tuh kada dibolehkan. Sebaiknya itulah kada meminta-minta, tapi masih banyak yang melakukan kayak itu. Nah kalau pian berdua lihat untuk badan amil zakat sendiri ini apakah memang sudah berjalan di wadah kita ini? Sejauh sepengetahuan duluan ya Bu, kemarin kan kebetulan juga nih kami kemarin itu sempat ada beberapa yang magang di lembaga tersebut. Jadi melihat dari program-program yang disampaikan oleh mereka itu sebenarnya dari lapangan kami melihat itu emang tersampaikan Bu. Nah tersampaikan artinya ini masyarakat yang ibaratnya data-datanya ini sampai ulun lihat di 8 asnaf yang artinya ini artinya memiliki hak dalam menerima zakat ya kan, artinya tersampaikan kadang tersampaikan artinya tersampaikan ke langsung artinya ke pihak yang emang membutuhkan. Nah ini sampai ulun pernah mendengar kabarnya sampai program ibu hamil pun dapat. Jadi kada hanya yang sebatas istilahnya yang 8 asnaf, cuma kadang harta yang didapat yang lebihannya pun kadang diprogramkan lagi ke istilahnya hal-hal yang lain yang sifatnya positif gitu sejauh yang ulun tahu ya Bu. Itu mungkin juga belum begitu banyak lah yang masyarakat sadar untuk menyalurkan zakatnya ke badan amil zakat kadang ini. Biasanya apalagi di malam hari raya itu kan langsung ke anak-anak yang ada di sekitar komplek ya kan, sebenarnya kita istilahnya tuh sudah ada wadah cuma kada dipakai kadang masyarakat kita tuh itu. Nah itu menumbuhkan kesadaran itu di masyarakat kita kayak apa yolah supaya menyalurkan ke badan amil zakat tadi supaya benar-benar tepat sasaran. Menurut ulun ya Bu, karena edukasi kita tuh kayak apa? Yang pertama mungkin terutama dari pihak badan amilnya dulu yang istilahnya terjun ke lapangan ya kan, karena mereka yang istilahnya memiliki tugas dan wewenang lah. Nah terus mungkin para akademisi dan para mahasiswa yang mungkin mumpuni di ibaratnya paham hal tersebut, ibaratnya juga membantu artinya dalam informasi bahwasanya kita nih ada badan amil zakat yang emang siap menghimpun dana zakat yang ibaratnya siap ditujukan kepada yang membutuhkan tadi. Nah, namun yang jadi tantangan sekarang masyarakat kita ini, masyarakat Banjar ini katuju nang simpel-simpel aja, nang nyaman-nyaman aja. Langsung aja ya lah. Paham aja sudah hitungannya berapa, awalnya sampai ya kan, takarannya sudah pas apa segala macam, lalu hendak nang capat tadi. Nah, lalu itulah yang kini menurut ulun menjadi tantangan benar nih, gagasan yang terutama di wilayah kita ada di Banjarmasin ini. Nah, yang menumbuhkan kesadaran ini selain edukasi, kayaknya mungkin
bisa juga karena kita hari ini sudah digitalisasi ya kan, kita Iya. juga bisa menyebar istilahnya Jagat kita telah ya ini media-media, melalui media ibaratnya yang ada dana lebih bisa disalurkan, ibaratnya mungkin melalui pamflet, brosur-brosur yang bisa disebar di sosial media. Itu menurut lu. dan mungkin juga Badan Amil Zakatnya bisa langsung lebih proaktif itulah datang kepada masyarakat yang memang akan menyalurkan zakatnya lah. Ya gitu mungkin lah. Iya. Good Jol. Nah, ini satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Sebenarnya mungkin ada orang miskin lah. Kalau sebenarnya kita semua sadar untuk bisa menyalurkan ini, yaitu kita salurkan ke tempat sasaran. Mungkin ada lagi orang yang meminta-minta itu tadi lah. Lawan kesadaran kita nih masyarakat untuk bisa menyalurkan ke sana, yaitu disalurkan pelan-pelan Badan Amil Zakat ini kepada orang-orang yang memang tepat sasaran. Kayak itulah kira-kira. Nggih, bujur tuh misal ibarat kita nih bahasanya sudah terhimpun ibaratnya jadi satu wadah lah istilahnya kan, satu wadah yang emang nanti dibagi kepada yang membutuhkan. Kalau kita hitung-hitung sebenarnya kita nih ada kesedikitan orang sugih boy di Banjarmasin nih. Macam-macam kan usaha, ada nambah kabun, pedagang banyak, kap segala macam petani ya kan. Artinya kita nih ada kekurangan orang yang hendak berzakat. Namun kadang ya tadi karena kesadaran itu tadi istilahnya seandainya kita yang sepenuhnya nih ibaratnya di Banjarmasin aja sepenuhnya mengirimkan dana zakatnya ke Badan Amil Zakat, kayaknya insya Allah tuh banyak partner bisa terkumpul banyak partner terkumpul sampai mungkin ibaratnya di jalan ini kayaknya bisa juga menghilangkan yang istilahnya meminta-minta ini. Karena lihat program Amil Zakat itu kadang hanya sebatas memberi aja Bu. Kadang buahnya tuh ada memberi modal lah. Memberi modal, pelatihan. ada juga pelatihan. Ada juga pernah lu lihat salah satu gerobak kalau tidak salah, gerobaknya itu berlogokan salah satu Badan Amil Zakat. Itu artinya jalan ini dari Badan Amil Zakat ini buahnya menjulungi pancingan gak sembuh usaha tadi. Nah, jalan ini sebenarnya bagus gitu. Artinya melajari berusaha yang sesuai dengan kita kandak tadi di awal ya kan. Nah, kayak itu Bang. Tadi nggak turun apalah kandak yang tadi awal. Iya. Beramnya nih. Iya, aman-aman. Ya, jadi ini mungkin lebih banyak untuk disosialisasikan lah hal-hal apa yang dilakukan gitulah supaya menimbulkan satu kesadaran juga bagi masyarakat kita, utamanya di Banjarmasin ini yang kurangnya ada penurunan. Iyalah. Nah, ini lagi kalau kita kembali lah lihat fenomena yang jar kita tadi kita sudah kisahkan bahwa banyak ternyata ini menjadi satu profesi lah bagi para peminta-minta, bagi para pengemis ini yang kemudian membuat tabungannya banyak, duitnya banyak. Kalau kita sekalinya buliknya ke kampung tuh tadi bisi rumah, bisi mobil dan lain sebagainya. Nah ini lalu membawai bubuhan kawanannya sekampung. Bahwa nyaman ternyata meminta-minta ke kota mencari duit. Nah kayak ini nih kayak apa pulang? Padahal kita sudah rancak razia lah. Nah di razia. Ada kurang-kurangnya. Tapi masih aja kayak itulah. Kira-kira menurut Pian? Ya, menurut orang ya memang kan kalau nya di razia tentunya dari pemerintah kota pun sudah ada melakukan razia. Nah, terutama kepada nih yang rajin ada bercumul di lampu merah itu apa namanya? Manusia silver kah? Iya. Nah, itu banyak ada di simpangan Gatot tuh ada juga tuh. Iya, banyak benar tuh. Jadi sebujurnya buahannya ini sudah masih anum-anum lah. Masih anum-anum lagi, masih intinya gagah aja nggak berani sebujurnya. Segagah iya pada Pian. Iya benar. Lamak banget tuh dia lamak tuh. Sejujurnya kan pemerintah kota tuh sudah ada tuh merazia bubuhannya tuh. Nah, lalu kan dirazia, ditangkapi, kemudian dikarantina lah di rumah dinas sosial. Bahkan dibekali itulah dengan pelatihan. Dengan beberapa pelatihan. Nah, karena tapi justru ada nih yang lagi viral-viralnya yang ulun lihat beberapa hari yang lalu tuh bahwasannya yang bubuhan yang dirazianya ini itu bukan dari rumah dinas sosial tuh. Nah. Jadi apa gerang yang buahnya hendak ini karena sudah diberi fasilitas dah gasan berubah, sudah dibekali, sudah dimentori juga sekira mau berusaha gitu. Nah, akan tetapi ya mungkin buahnya ini sudah merasa nyaman gitu, sudah merasa nyaman dengan gawean yang ada, dapat duit banyak dengan cara yang kada tapi lapah banar, dengan tinggal mencet awak, kemudian hormat,
minta ya lagi minta duit. Apa biar Patuh rupanya mah. Jangan kawan biar. Kawan namanya. Iya. Ini aja sih sebetulnya yang ulun kehendaki ini aja lebih ini jalah lagi lebih dipertegas aja nih kepada bubuhan yang itu apalagi sampai yang bawa keamanan di kampung-kampung itu ya kalau bisa ya memang lebih dipertegas lagi aja Satpol PP yang ada di Kota Banjarmasin ini untuk menertibkan daripada orang-orangnya itu dan kalau bisa ya dikerasi aja pendidikannya sekira buhannya ini paham dan mau untuk berubah nah kurang lebihnya seperti itu aturannya lah diperketat lagi lah dikerasi lagi gitu lah pokoknya sekali 2 kali 3 kali ada juga harus ada tindakan apa gitu yang lebih lah supaya menjarai gitu bujur. Padahal beberapa waktu yang lalu tuh rasanya ada satu peraturan yang amun membari tuh kita orang membari ketahuan didenda 100.000 tuh lah kan ada sempat itulah sempat itu di beberapa jalanan dipasang spanduk kalau nggak salah ada juga Bu yang mengenai ibaratnya yang membari kena denda 100.000 bujur tuh ada tuh sebenarnya itu tapi kayak apakah pindah ke denda habar lagi tuh pindahnya masih aja kita yang lo ini tapi belum kita mau apa lah bagaimana tindak lanjutnya daripada peraturannya tadi lah bujur mungkin kita terima teleponnya gitu dulu lah kita taruh sama Pandir. Ya assalamualaikum halo cobalah assalamualaikum putus. Baik, masih bisa dicoba lagi. Silahkan kita tunggu di 0511 32 52 602 atau juga melalui WhatsApp di 0895 3405 09539. Topik kita tentang mengemis dalam pandangan Islam dan prakteknya di masyarakat kita. Silahkan atau mungkin pian hendak berkisah pengalamannya ketika bertemu dengan para pengemis ini merasa ada yang kada tega lalu membari aja padahal pengemisnya sugih pada yang kita membari atau rasa kada nyaman kan itu biasanya kita selalu kayak itulah di hadapan rasa marah kasihannya kada kurun kita bari. Nah ini kadang-kadang kita masyarakat nih agak bingung untuk menentukan sikap ini iya kan Pian pernah merasakan gitu? Pernah apalagi biasanya anak kecil nah itu apalagi yang digendong lah guring ya sekali diberi obat tidur ya risik bangunan kanakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram, Timur Indonesia. Di Maluku. Baik, sedang menyimak acara kita? Iya, di Perantau dari Banjarmasin. Iya, mengemis dalam pandangan Islam dan prakteknya di masyarakat. Kalau di Maluku sendiri ada nggak yang seperti ini? Banyak pengemis di jalan-jalan. Kalau untuk di Maluku Tengah, alhamdulillah tuh pengemis itu jarang kita lihat ya dan benar-benar nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada sama sekali kalau di Maluku ya? Ya kalau di Maluku Tengah palingan aku pernah lihat satu, tapi itu udah nggak ada lagi sih. Iya, itu kalau di jalan di perempatan lampu merah. Tapi kalau di pasar-pasar, di masjid, atau mungkin juga di tempat-tempat ziarah gitu, ada nggak sih orang yang minta-minta seperti itu? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Iya. Karena memang ada aturannya ya, ada peraturannya yang cukup keras. Sebenarnya sih nggak ada aturan untuk kayak mengemis itu nggak ada. Cuman untuk di wilayah Maluku Tengah ya mungkin pengemis itu nggak ada sama sekali gitu loh. Artinya memang saya di Maluku Tengah ini sudah hampir 6 tahun ya. Saya mengikuti suami saya bertugas di sini. Iya. Tapi saya belum pernah melihat pengemis. Palingan yang saya lihat itu adalah orang tua biasanya menjual di pinggir jalan yang jualannya tidak laku. Itu biasanya banyak yang dibeli sama orang. Biasanya difoto, di video dan diposting. Nanti banyak yang beli tuh sampai jualannya laku kayak gitu. Justru masyarakat lainnya yang membantu ya untuk membeli. Kayak kemarin sempat viral juga tuh yang penjual bakso. Beliau ini biasanya jualannya nggak laku, tapi pas ada yang makan, ini lagi di video dan dibagikan di grup kayak belanja online gitu kan. Jadi mereka yang membantu. Akhirnya banyak yang belanja ini tuh, maksudnya beliau alhamdulillah belum jam 9 malam udah selesai. Iya, sangat bagus berarti ya kalau di Maluku Tengah. Untuk aturannya sendiri ada nggak sih dari pemerintah?
Kenapa? Karena memang nggak ada yang minta-minta ya mungkin karena iya ya bisa Iya, jadi kan kalau ada gitu peraturannya yang katanya. cukup keras gitu bagi orang yang meminta-minta ya. Tapi emang Ada saya ya? ingin bertanya sih, ini ada narasumbernya kan? Iya ada narasumbernya 2 orang nih. Iya, saya bertanya sama narasumbernya. Iya boleh. Apakah emang dari Islam itu untuk hukum minta-minta gitu ya bagi pengemis gitu ya? Apakah Hukumnya emang ya. orang seperti ini termasuk mengemis dalam artian sedekah atau enggak kan kita bersedekah sama orang tersebut, tapi ada dalam tanda kutip juga Iya. pengemis tapi dia punya segalanya karena pengalaman waktu saya di kota Ambon. Ke kota Ambon sih ada banyak ya pengemis kita ya di bahu-bahu jalan kayak di pasar, Iya, kemudian iya. di perempatan Lampu lampu merah itu iya. juga ada. Padahal orang tersebut sih menurut saya pernah lihat ada di kampung SBB ya, Serang bagian barat, masih Pulau Maluku juga. Orang itu punya rumah, tapi dia mengemisnya di Ambon. Oh gitu, keluar daerah Iya, nggak bisa ini- jauh banget ya, harus naik pesawat ya gitu. Besar Iya, terus modalnya. ini ya. sih pandangan dalam Islam bagaimana sih Iya, orang yang baik. mengemis ini? Padahal dia punya keluarga, dan juga punya rumah. Mampu gitu ya. Apakah dalam Islam itu bisa dikatakan halal atau haram gitu apa yang diberikan sama orang kepada Iya. si pengemis tersebut? Iya baik. Itu Itu aja. aja pertanyaan saya ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalah saya suaranya tuh kayak penyiar ya. Ayu yang ada di Maluku Tengah. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Mungkin mengenai ibaratnya harta yang diterima ya, mungkin tadi yang ditanyakan apakah halal dan Halal haram. apa haram? Sebenarnya kalau kita menerima harta, istilahnya harta sedekah ya kan, itu sebenarnya harta yang halal aja sebenarnya. Namun yang kadang dalam pandangan Islam itu tadi Caranya ya. caranya yang kurang moral lah istilahnya, kurang diperkenankan. Yang ibaratnya ini sebenarnya kalau yang sudah kita bicarakan sebelumnya tadi kan, meminta itu perbuatan yang istilahnya tercela. Di hadis pun banyak disinggung yang sampai wajahnya tadi tidak berdaging ya kan, sampai di hari kiamat datang dan lain-lain. Namun dari segi harta yang diterima sebenarnya halal. Kecuali harta yang diberikan itu dari istilahnya harta yang dihasilkan yang terus dibagikan itu emang dari usaha yang tidak halal. Nah artinya kan istilahnya dari hasil jual yang barang-barang haram misalnya kan, dapat harta lalu diberikan. Harta yang kita berikan itu sebenarnya harta haram ya kan. Haram. Namun ketidaktahuan kita yang Yang penerimanya menerima. ini sebenarnya tidak apa-apa. Tapi jikalau kita mengetahui itu dari hasil yang haram, itu hartanya bisa berakibat haram juga sebenarnya gitu. Iya. Baik, ada yang tambahkan? Cukup. Cukup. Cukup jelas. Tanpa terasa kita sudah berada di menit ke-55 dari pukul 21 di akhir acara kita malam hari ini. Mungkin bisa diambil kesimpulan dua-duanya. Silakan untuk mungkin Rifkon dulu. Oke, baik ya. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwasannya tadi sangat digarisbawahi ya, ketika kita masih punya jiwa untuk berusaha itu maka tetaplah berusaha gitu. Nah, karena Tuhan sangat memandang akan usaha yang kita lakukan. Nah, mungkin seperti itu kesimpulan yang saya simpulkan malam ini. Ya, Fatih silakan Fatih. Mungkin sedikit kesimpulan untuk pembicaraan kita malam hari ini ya kan, bagaimana istilahnya mengemis dalam pandangan Islam dan prakteknya yang sudah terjadi di masyarakat sekarang. Artinya kita terutama bagi orang muslimin lah yalah, sebagai orang muslimin seharusnya kita bisa lebih lagi istilahnya menghargai waktu, menghargai masa sehat kita. Karena terkadang kita yang sehat-sehat ini, orang-orang yang tidak sehat di sana itu melihat istilahnya rezeki yang kada bisa didapat gitu. Artinya rezeki mahal ya kan sehat ini. Artinya selagi ada kesehatan, ada kemampuan, istilahnya ada ibaratnya ada usaha yang untuk kita menghasilkan suatu pendapatan. Artinya ya usahalah kita dulu Dengan usaha cara yang benar. ini dengan cara yang benar, dengan cara yang dibenarkan secara syariat dan yang dianjurkan.
berdagang pun kita istilahnya dalam Islam pun diajarkan kita berdagang gitu. Nah, meskipun ya pendapatannya hasilnya sedikit ya kan apa-apa. Yang penting ikhtiarnya ada, doanya ada. Jangan sampai kita berpasrah dengan takdir lalu seadanya aja. Lalu mau minta-minta. Nah, salah. Jadinya jangan sampai gitu. Ikhtiarkan, tetap selalu ikhtiarkan. Itu yang mungkin. Ya, seperti yang di awal tadi Pian padakan bahwa tangannya di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah minta-minta. Jadi Mas sebenarnya tuh kalau kita dalam Islam tuh harus berada lah, harus punya gitu supaya kita ini bisa membagi juga gitu orang-orang yang tepat tadi. Ya kan? Nah, jadi terima kasih banyak Gasan Pian berdua yang sudah malam hari ini sama-sama kita berpandira memberikan pencerahan dan juga ulun dapat ilmu dari Pian. Ya, terima kasih si Ahmad Rizkan Nasrullah, Ketua Komunitas Akademisi Fikih Ekonomi, lawan juga Muhammad Fatih, lain Mas Fatih lah, Muhammad Fatih, Mas mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah berbincang-bincang dengan kita malam hari ini di Ragam Budaya Ruhi Barakatan. Terima kasih juga buat Anda yang sanak perompat pun berada yang malam hari ini sudah beratensi mendengarkan kami ataupun menonton kami di YouTube Perompat RRI Banjarmasin. Insya Allah apa yang kita bincangkan malam hari ini ada manfaatnya. Akhirnya saya Rinda undur pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM 87,7 dan 99,6. Perompat Suara Budaya Banjar.